Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladia Roni, NIM Q1A1190078. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mikroba dalam pangan fermentasi, yaitu mikroba Rhizopus oligosporus pada fermentasi tempe. Baik, proses fermentasi kedelai menjadi tempe melibatkan berbagai mikroorganisme. Mikroorganisme yang terpenting dalam fermentasi tempe adalah Rhizopus. Spesies kapang Rhizopus yang berada dalam tempe antara lain Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus collonifera, dan Rhizopus arizus. Namun, Rhizopus oligosporus diketahui sebagai kapang yang paling sesuai untuk pembuatan tempe. Rhizopus oligosporus merupakan kapang dari filum Zygomycota yang banyak menghasilkan enzim protease. Rhizopus oligosporus termasuk dalam Zygomycota yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan tempe. Dari proses fermentasi kacang kedelai, karena Rhizopus oligosporus yang menghasilkan enzim fitase yang memecah fitat membuat komponen makro pada kedelai dipecah menjadi komponen mikro sehingga tempe lebih mudah dicerna dan zat gizinya lebih mudah terserap oleh tubuh. Kondisi hidup mikroba Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus dapat tumbuh optimum pada suhu 30-35 derajat Celcius dengan suhu minimum 12 derajat Celcius dan suhu maksimum 42 derajat Celcius. Rhizopus oligosporus dimanfaatkan dalam pembuatan tempe dari proses fermentasi kacang kedelai karena Rhizopus oligosporus yang menghasilkan enzim fitase yang memecah fitat membuat komponen makro pada kedelai dipecah menjadi komponen mikro sehingga tempe lebih mudah dicerna dan zat gizinya lebih mudah terserap oleh tubuh. Selanjutnya, beberapa sifat penting dari Rhizopus antara lain meliputi aktivitas enzimatiknya, kemampuan menghasilkan antibiotika, biosintesa vitamin-vitamin B, kebutuhannya akan senyawa sumber karbon dan nitrogen, berkecambah spora, dan penetrasi miselia jamur tempe ke dalam jaringan biji kedelai. Keberadaan berbagai jenis mikroorganisme pada tempe yang sebagian besar merupakan mikroorganisme yang secara alami terdapat pada bahan baku, laru, atau lingkungan akan mempengaruhi mutu dan cita rasa tempe. Keberadaan mikroorganisme yang tidak diinginkan pada tempe dapat menurunkan mutu mikrobiologisnya. Bacillus tumbuh selama fermentasi tempe dan diduga menyebabkan rasa pahit yang kurang disukai. Kebutuhan utama untuk pertumbuhan cepat kapang Rhizopus sebagai kultur starter pada fermentasi tempe adalah germinasi spora. Proses pembengkakan spora untuk bergerminasi berkorelasi dengan uptake glukosa dan peningkatan pH internal dari 5,2 ke 6,2. Komposisi dan perkembangan mikroorganisme selama fermentasi tempe dipengaruhi oleh metode persiapan kedelai. Berikut adalah taksonomi Rhizopus oligosporus, yaitu kembang fungi, filum Zygomycota, genus Rhizopus, kelas Zygomycetes, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, spesies Rhizopus oligosporus. Selanjutnya yaitu fermentasi pada tempe. Proses fermentasi dalam pembuatan tempe adalah kacang kedelai yang difermentasi. Saat kacang kedelai dicampur dengan ragi tempe atau Rhizopus oligosporus, maka langsung dimulailah proses fermentasi. Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia. Pada masa pertumbuhannya, ragi tempe juga menghasilkan enzim lain yang menyebabkan protein dalam kacang kedelai menjadi terurai. Protein yang terurai tersebut menjadi lebih mudah diserap dan dicerna secara optimal oleh sistem pencernaan. Pada saat ragi tempe ini tumbuh, selain adanya Rhizopus oligosporus, diperkirakan ada sejumlah mikroorganisme lain yang mungkin tercampur dan turut tumbuh.
tetapi pertumbuhannya tak seaktif Rhizopus oligosporus sehingga tampak signifikan pengaruhnya bagi proses fermentasi tempe. Pertumbuhan mikroorganisme lainnya tersebut akan terlihat ketika Rhizopus oligosporus telah tumbuh optimum dan mengalami penurunan aktivitas yang ditandai dengan munculnya spora-spora baru yang berwarna putih kehitaman. Hal tersebut bisa terjadi pada tempe yang disimpan lebih lama dari waktu yang diperlukan agar dapat tetap bagus buat dikonsumsi. Tempe yang disimpan pada suhu kamar lama-lama akan mengeluarkan bau amoniak. Bau tersebut merupakan pertanda tempe mengalami pembusukan. Mikroorganisme yang tumbuh selama proses fermentasi tempe memiliki kondisi yang sangat spesifik, mulai dari perendaman, saat mana bakteri yang dominan adalah BAL atau bakteri asam laktat yang dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen. BAL yang terdapat pada proses perendaman kedelai adalah Streptococcus dysgalactiae, Lactobacillus casei, Streptococcus pygium, Caseliflavus, Lactobacillus plantarum. Pendekatan mikroorganisme patogen oleh BAL karena adanya metabolit yang dihasilkan dan penurunan pH. Selama pertumbuhannya, BAL menurunkan pH hingga 4,6 sampai dengan 5,2. Bahan baku fermentasi tempe yaitu kedelai. Kedelai merupakan salah satu tanaman anggota kacang-kacangan yang memiliki kandungan protein nabati yang paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis kacang-kacangan lainnya. Ragi tempe merupakan bibit yang dipergunakan untuk membuat tempe. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media biakan bagi mikroorganisme tersebut. Plastik yang digunakan sebagai pembungkusan. Berikut adalah komposisi kimia kedelai dan komposisi kimia tempe. Dan selanjutnya diagram alir fermentasi tempe. Selanjutnya, enzim yang berperan dalam fermentasi tempe. Pada proses fermentasi kedelai menjadi tempe terjadi aktivitas enzim amilolitik, lipolitik, dan proteolitik yang diproduksi oleh kapang Rhizopus. Pada proses pembuatan tempe, sedikitnya terhadap 4 genus Rhizopus yang dapat digunakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.